Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun berada, kita akan memulai kembali pengajian kitab Sahih Muslim, melanjutkan teks yang sudah dibaca terakhir sebelum libur panjang itu. Mari kita mulai dengan pembacaan Fatihah terlebih dahulu sebagaimana biasa. Al-Fatihah ila hadrati habibina syafina qurrati ayunina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah thumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il amilin hususan ila ruhi al-imam Muslim ibn Hajjaj wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina hususan ila ruhi Abu Yasid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani wa ila walidina anna Allah yu'ni darajatin fil jannah wa anna Allah yunawwiru kuburahum wa yughfiru dhunubahum bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين وأن الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله الأمين بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila muallifi hadzal kitab al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Kalau kitab saya ada judulnya teman-teman. Sedang kitab yang saya share itu tidak ada judulnya, langsung hadisnya. Punya saya berjudul Babu Nuksonil Iman Binaksit Ta'at. Bab tentang berkurangnya iman binaksit ta'ati sebab berkurangnya ketaatan. Wa bayani itlaqi lafdil kufri ala ghairil kufri billah, dan menjelaskan penggunaan kata kafir itu ala ghairil kufri billah, untuk selain kafir kepada Allah. Apa contohnya? Ka kufrin nikmati wal hukuki, seperti kafir bermakna tidak bersyukur akan nikmat, wal hukuki dan hak-hak. Qala haddatsana Muhammad ibn Rumhin ibn al-Muhajiri al-Misriyu qala akhbarana al-Laitsu an ibn al-Hadi an Abdullah ibn Dinarin an Abdullah ibn Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda, ya ma'syarun nisa'i, wahai sekalian perempuan, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, wa aktirnal istighfara, dan perbanyaklah istighfar, fa ini, karena sesungguhnya aku ra'aitukunna, aku melihat kalian, aktar ahlin nari, ini bisa dinasobkan aktar ahlin nar sebagai hal, ya. Aktar ahlin nari, paling banyak di neraka. Jadi Nabi pernah diperlihatkan pada saat perjalanan Mi'raj, diperlihatkan neraka, kok isinya paling banyak perempuan katanya. Jadi dalam konteks ini nanti akan saya akan jelaskan teksnya dulu. Nabi menganjurkan para perempuan. Jadi ini khutbah khusus yang diberikan Nabi kepada kalangan perempuan. Khusus perempuan ini. Jadi pasca Nabi khutbah kepada kalangan laki-laki, Nabi menghadap ke golongan perempuan. Nabi juga berkhutbah memberikan nasihat kepada kalangan perempuan. Ini kata syarih yang mensyarahi,
Ini satu contoh penting yang diberikan Nabi untuk para pembesar, para pemimpin yang punya umat, yang punya ra'iyah, yang punya rakyat yang dipimpin, untuk senantiasa menasihati umatnya agar dalam atau selalu berada dalam jalur ketaatan. Jangan sampai ada penyelewengan, kemaksiatan dan pelanggaran terhadap titah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Nabi memperingatkan para perempuan agar supaya sering bersedekah. Kenapa sedekah yang didahulukan? Karena sedekah ini bisa menghapus keburukan-keburukan. Sedekah ini juga bisa memadamkan, ya, tudfi'u ghadabar rabbi, bisa meredakan kemarahan Tuhan. Jadi Nabi awali nasihat kepada kaum perempuan untuk banyak-banyak bersedekah. Yang kedua, Nabi menganjurkan sebagai bentuk pertobatan kepada Allah untuk banyak-banyak istighfar, ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalat imra'atun minhunna jazlatun. Kemudian berkata salah satu perempuan dari yang dikhutbah itu, jazlatun yang pintar, wa ma lana ya Rasulullah aktaru ahlin nar. Kalau di sini aktaronya dibaca nasab juga boleh hal, boleh harakat hikayah, ya. Wa ma lana ya Rasulullah, kenapa kok bisa wahai Rasul kita menjadi mayoritas di neraka, penduduk yang mayoritas di neraka? Qala, Rasulullah menjawab, tuktirnal laknah. Ini gara-gara kalian sering melaknat, gampang sumpah serapah, kira-kira gitu. Wa takfurnal asyira, dan kalian banyak kafir kepada asyir. Asyir ini suami. Kafir di sini maksudnya tidak berterima kasih kepada suami, tidak mengakui kebaikan-kebaikan atau kelebihan-kelebihan suami. Wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin, aku tidak melihat min naqisati aqlin, dari yang kurang akalnya, wadinin, dan agamanya, aglaba, yang lebih dominan, lidilubin, bagi orang yang punya pikiran. Lubin ini pikiran, mingkunna, dari kalian. Qalat, kemudian perempuan itu bertanya lagi, ya Rasulullah, wa manuksonul akli waddin, apa yang dimaksud kurang akal dan kurang agama itu? Qala, Rasulullah bersabda, amma nuksonul akli, adapun kurang akal, fasyahadatu mra'ataini ta'dilu syahadata rajulin, persaksian dua perempuan itu sama, setara dengan persaksian satu laki-laki. Fahadha nuqsanul akli, ini yang dimaksud kurang akal. Wa tamkuthul layaliya matusolli, kalian di beberapa hari matusolli, tidak sholat, beberapa malam dan hari maksudnya. Wa tuftiru fi Ramadan, dan kalian tidak puasa di bulan Ramadan. Ini maksudnya kalau sudah haid. Fahadha nuqsanuddin, ini adalah nuqsanuddin, kurang agamanya. Sebagian menganggap bahwa ini merupakan pelecehan, dalam tanda kutip pelecehan, atau merendahkan martabat perempuan. Maka kita harus betul-betul tahu dalam konteks apa Nabi menyampaikan sabda ini. Toh Nabi menyampaikan ini bukan semata-mata untuk mendoktrin perempuan, enggak. Di sini konteksnya Nabi juga diprotes oleh salah seorang perempuan yang dalam redaksi hadis ditulis jazlah. Maka menarik kalau kita baca tulisan Syekh Ali Jum'ah, ya. Syekh Ali Jum'ah salah seorang
ulama besar kibar ya di Mesir, beliau menyampaikan bahwa sejatinya hadis ini menunjukkan kekaguman Nabi kepada kalangan perempuan. Kok bisa menunjukkan kekaguman? Di sisi mana kekagumannya itu? Nah, kita bisa lihat kekaguman Nabi di sini. Wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba lidhi lubbin minkunna. Nabi sampaikan, aku tidak pernah melihat orang yang kurang akalnya, kurang agamanya, besar pengaruhnya kepada orang yang punya kecerdasan daripada kalian. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi kagum terhadap pengaruh perempuan kepada laki-laki. Jadi pengaruhnya perempuan kepada laki-laki itu amat sangat besar. Ya, contohnya kalau laki-laki sudah senang sama perempuan, ya, apapun yang diminta pasti dituruti. Secerdas apapun itu laki-lakinya ya. Jadi sejatinya saya ulangi lagi, ini merupakan bentuk kekaguman Nabi kepada kaum perempuan. Itu yang ditulis Syekh Ali Jum'ah. Ini sesungguhnya kagum, bukan untuk merendahkan kedudukan dan martabat perempuan. Itu yang pertama, konteks hadis ini bukan untuk merendahkan martabat perempuan. Itu satu. Kemudian yang kedua, maksudnya nakisatu aklin itu apa? Nakisatu aklin di sini bukan semua perempuan itu kurang akalnya, enggak. Toh buktinya banyak perempuan yang jauh lebih cerdas daripada laki-laki, kan banyak juga. Jadi maksudnya nakisatu aklin di sini dalam konteks syahadah ala al-umuril maliyah, kata Syekh Ali Jum'ah. Persaksian yang berkaitan dengan harta. Di mana zaman itu perempuan-perempuan Arab tidak banyak terlibat dalam urusan harta. Jadi urusannya perempuan itu ya cuma kasur, dapur, sumur. Zaman dulu, jadi nggak ikut-ikutan kerja. Jadi wajar kalau perempuan naqisatu aklin. Ya, terjemahnya kurang wawasan. Hanya di bagian itu saja yang dimaksud Nabi naqisatu aklin. Pada bagian-bagian yang perempuan tidak banyak terlibat di dalamnya. Kan wajar nggak tahu. Oh, kalau begitu pada bagian-bagian di mana laki-laki tidak terlibat di dalamnya, laki-laki juga tidak punya pengetahuan. Begitu. Jadi hanya tertentu pada nuktotin wahidah, pada satu topik saja, pada satu tema saja. Yang itu adalah majalul a'mal allati ghalaba 'alaiha rijal katijara wal amwal, pada ranah di mana tidak banyak melibatkan perempuan, yang terlibat di dalamnya hanya laki-laki. Jadi jangan salah paham, maksudnya ini menyindir perempuan atau menghina perempuan bahwa perempuan kurang akal. Enggak. Jadi saya ulangi, hanya pada ranah yang tidak melibatkan perempuan di dalamnya. Begitu. Kurang wawasan. Nah, kira-kira makanya syahadahnya perempuan 2 orang setara dengan syahadahnya laki-laki. Nah, ini yang dimaksud nuksonul akli kata Syekh Ali Jum'ah. Lalu soal nuksonuddin ya, nuksonuddin ini ya memang dari Allah, dari sononya memang dibuat seperti itu oleh Allah. Nuksonuddin ya karena perempuan mengalami menstruasi, tetapi kita tahu banyak perempuan-perempuan yang ibadahnya jauh melampaui laki-laki. Contohnya Sayyidah Maryam binti Imran, Sayyidah Fatimah binti Rasulil, ada Sayyidah Khadijah istrinya Nabi, ada Sayyidah Asyah,
Ada contoh-contoh perempuan yang ketakwaannya kepada Allah, keberagamaannya tidak bisa dijangkau oleh kebanyakan laki-laki. Jadi begitu. Maksudnya Nuksonuddin itu ya hanya itu saja, bahwa pada atau ketika masa menstruasi perempuan tidak sholat, perempuan tidak puasa. Hanya itu saja. Wahaddatsanihi, ya. Lanjut aja. Qala wahaddatsanihi, dan menceritakan ni kepadaku hi akan hadis Abu Thahir. Qala akbarana Ibnu Wahbin an Bakrin ibni Mudhar an ibnil Had bihadzal isnad mithlahu mithla Lais bin Sa'ad. Qala wa haddatsani Al-Hasan ibn Ali Al-Hulwani wa Abu Bakr ibnu Ishaq qala haddatsana Ibnu Abi Maryam qala akbarana Muhammad ibn Ja'far qala akbarani Zaid ibn Aslam an Iyad ibn Abdullah an Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hawwala al-muallifu sanadahu qala wa haddatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibatu wa ibnu Hujrin qalu, mereka semua berkata, kok haddatsana Ismailu wa huwa ibnu Ja'farin, Ismail itu ibnu Ja'far, an Amr ibn Abi Amrin anil Maqbariyyi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli makna hadis Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu bayani itlaqi ismil kufri ala man taraka shalah. Oh ya, ini biasa ya teman-teman yang biasa ngaji, ini dari riwayat lain, dari sanad lain ada yang kayak begini. Tadi ada yang ketinggalan ya. Dari hadis yang dibaca pertama yang menyinggung soal perempuan, khutbah khusus perempuan itu kita diajari yang pertama, pemimpin harus menasehati yang dipimpin ya, rakyatnya, umatnya. Itu satu. Dan itu sudah saya sampaikan tadi. Yang kedua, ini ajaran bahwa seorang murid harus menanyakan hal-hal yang nggak jelas kepada gurunya. Kalau dikira nggak jelas ya silakan ditanyakan. Sebagaimana seorang perempuan cerdas menanyakan hal-hal yang nggak jelas langsung kepada Nabi. Setelah dijelaskan akhirnya diem kan, paham kan? Harus sering konsultasi gitu maksudnya ya. Itu kalau nggak paham. Kemudian babu bayani itlaq ismil kufri ala man taraka shalah. Qala haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibah wa Abu Quraibin qala, keduanya berkata haddatsana Abu Muawiyah anil A'masy an Abi Shalihin an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala asyaitanu yabki. Kalau Ibnu Adam itu membaca ayat sajadah, fasajadah kemudian dia sujud, intazala syaitanu yabki. Setan pergi berpaling, yabki halim menangis, setan akan segera pergi sambil nangis, yaqulu ya wailah. Ya wailah itu ya maksudnya kerusakan. Wa fi riwayati Abi Quraibin ya waili. Aduh, kalau bahasa kita rugi sekali aku gitu lah. Ini ya waili itu kerusakan ya, kerusakan. Kalau kata orang Madura, cek rugi nang kok gitu ya. Rugi sekali saya. Umiro ibnu Adam habis sujudi. Ibnu Adam diperintah untuk sujud, fasajada terus sujud, falahul jannah, maka dia berhak mendapatkan surga. Wa umirtu bis sujudi, aku diperintah sujud, fa abaitu, kemudian aku nggak mau, faliannar, maka aku dapat neraka. Itu setan tahu kalau nanti dia akan masuk neraka. Tinggal ngajak orang-orang saja, ngajak kawan-kawan ya untuk ikut terjun ke neraka bareng-bareng dia ya. Qala haddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana Al-A'mash bihadzal isnad mitlahu ay mitla hadisi Abu Muawiyah qira'annahu, namun Waqi' qala berkata Waqi' fa'asaitu. Dalam
redaksi lain pakai fa'asaitu bukan fa'abaitu faliyannar. Seperti yang ada di Al-Qur'an ya. Diceritakan semuanya disuruh sujud kecuali setan ya. Kok kecuali setan? Semuanya disuruh sujud, Nabi Adam disuruh sujud, sujud semua. Semuanya sujud, para malaikat sujud. Giliran setan tidak mau, disuruh sujud tidak mau ya. Ini persis ini. Qala haddatsana Yahya ibnu Yahya At-Tamimiyu wa Utsman ibnu Abi Syaibata. Kilahuma keduanya an Jaririn qala Yahya akhbarana Jarirun anil A'masyi an Abi Sufyana qala sami'tu Jabiran, aku mendengar Jabir yaqulu, berkata Jabir, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi yaqulu, bersabda Nabi, inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri, sesungguhnya batas antara seseorang antara syirik dan kafir, tarkas sholati, adapun meninggalkan sholat. Qala haddatsana Abu Ghassana Al-Misma'i qala haddatsana Ad-Dhahhaku ibnu Makhladin an ibni Jurayjin qala akhbarani Abu Zubairi annahu sami'a Jabir bin Abdullah yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri, antara atau batas antara laki-laki seseorang, batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran, tarkus sholati, adapun meninggalkan sholat. Dalam syarah hadis dijelaskan ada riwayat lain yang menyebut tidak pakai waw tetapi pakai au, bainasyirki awil kufri. Nah kalau pakai au artinya menggunakan makna yang sama. Jadi syirik dan kafir ya maknanya sama gitu. Sebab kita tahu dalam bahasa Arab syirik itu digunakan untuk mereka yang menyekutukan Allah, abadatul ausan, yang menyembah berhala dan lain-lain minal makhlukut. Sedangkan kafir ya kafir, dia tidak mau percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau yang syirik itu percaya kepada Allah tetapi menyekutukan Allah. Nah di sini Nabi sampaikan hail, pembatas antara seseorang dengan kekafiran itu adalah sholat. Artinya kalau dia tidak sholat maka tidak ada batas antara dia dengan kekafiran. Boleh jadi dia masuk atau keluar dari Islam begitu. Nah ini yang perlu diperjelas soal tarikus sholah ini. Para ulama membedakan orang yang tidak mau sholat, tarikus sholah, itu minimal ada dua pembagian. Yang pertama dia meninggalkan sholat karena ingkar terhadap kewajibannya sholat, nggak percaya bahwa sholat itu wajib. Nah ini jelas ulama sepakat orang yang mengingkari kewajiban sholat dia kafir ya. Sedangkan ada orang yang nggak mau sholat karena males aja, karena takasulan, karena males. Nah kalau meninggalkan sholat karena malas, sebagaimana banyak terjadi, ini ulama masih berbeda pendapat. Ikhtalafal ulama, ulama berbeda pendapat soal orang yang meninggalkan sholat karena malas. Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan enggak kafir, tapi dia hanya fasik. Karena fasik dia harus dimintai pertobatan. Kalau mau disuruh tobat, maksudnya ya sholat dan minta ampun kepada Allah, sudah dia aman. Tetapi kalau dia tidak mau disuruh sholat, nggak mau dimintai tobat, maka dia harus dibunuh.
hukumannya dibunuh. Walaupun sekarang nggak bisa sembarangan membunuh orang kan ya. Ini pendapat fikihnya begitu kira-kira. Kemudian kelompok lain mengatakan, dan ini salah satu riwayatnya Imam Ahmad bin Hambal, riwayat juga dari Sayyidina Ali, mengatakan kafir. Jadi karena kafir ya harus dibunuh. Orang yang tidak sholat karena malas langsung kafir, ya, keluar dari Islam. Pendapatnya Imam Abu Hanifah dan salah satu santrinya Imam Syafi'i juga, Imam Muzani, mengatakan yang ketiga, ini pendapat ketiga, dia tidak kafir, nggak boleh dibunuh juga, tapi dia harus ditakzir. Ditakzir dengan cara dipenjara. Sampai kapan dia dipenjara? Sampai dia mau sholat. Kok bisa beda-beda? Ya beda-beda karena perbedaan cara memahami dalil. Misalnya kelompok pertama, Imam Malik, Imam Syafi'i yang mengatakan dia tidak kafir. Sama juga kelompok yang ketiga yang mengatakan dia tidak kafir, merujuk kepada ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Jadi yang enggak diampuni oleh Allah itu adalah dosa syirik, menyekutukan Allah. Nah, kalau masih meninggalkan sholat, itu masih akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi dalil para ulama yang mengatakan tarikus sholah, yang karena malas tidak keluar dari Islam, tidak kafir. Jadi tetap dapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap diampuni insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan dia mau memperbaiki dirinya. Itu kenapa tidak memberikan vonis kafir. Sedangkan yang mengatakan itu kafir dan harus dibunuh ya memahami dohir hadisnya. Hadisnya jelas-jelas mengatakan kafir. Ya sudah kafir. Nah gitu. Kemudian yang mengatakan hukumannya itu uh, tidak boleh dibunuh karena merujuk kepada hadis la yahillu damu mri'in illa bi ihda thalathin. Kamu tidak boleh membunuh seseorang sembarangan karena uh, kecuali karena satu di antara tiga alasan. Dan kata para ulama di antara tiga alasan itu tidak ada yang menyebutkan sholat. Di riwayat manapun nggak ada yang menyebutkan gara-gara nggak sholat harus dibunuh, nggak ada. Jadi itu dalilnya kenapa kok Imam Abu Hanifah, Imam Muzani santrinya Imam Syafi'i nggak mau memberikan vonis dibunuh, ya karena merujuk kepada hadis itu. Salah satunya yang dirujuk hadis itu. Nah begitu, makanya nggak boleh. Sepertinya ini yang pas ya, yang pas untuk konteks sekarang. Nggak boleh sembarangan bunuh. Kalau sekarang karena kita juga hidup bernegara, kalau bunuh orang ya akan ditangkap ya. Nggak boleh sembarangan, nggak boleh keras. Nggak sholat langsung nggak boleh, nggak boleh. Uh, Babu bayani kaunil imani billahi ta'ala afdalul a'mal. Wah ini sudah panjang ini ya. Karena masih baru ngaji, jadi ngaji sebentar terasa panjang banget ini kayaknya ya. Lama banget kayaknya, sudah bentar-bentar aja ya. Babu bayani kaunil imani billahi ta'ala afdalul a'mal. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.